Ah, ini yang paling terkenal dari Sunan Kalijaga, namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Kalau zaman dulu orang Jawa disuruh dibaca kalau malam. Bahasa fenomenologi agama ini sejenis mantra. Bahasa kita namanya doa. Doa tolak balak versi Jawa. Kenapa sih kok Sunan Kalijaga ndak ngasih doa-doa yang bahasa Arab? Lagi-lagi hubungannya sama audiens. Audiennya orang Jawa. Daripada diajari bahasa Arab mungkin bisa menirukan tapi ndak ngerti maksudnya. Sementara doa itu kan meminta sesuatu. Minta sesuatu ya harusnya kita paham yang diminta apa. Kan sering kita itu apal doa tapi ndak ngerti artine. Wong doa itu minta, kita ndak jelas minta apa. Kadang-kadang doa kita apalan, sambil berdoa sambil tangannya wil-wil, sambil apa, sambil ndak jelas. Loh itu Allah yang dimintai lah, ya bingung. Kamu itu minta apa? Maka Sunan Kalijaga ngasih versi Jawanya. Namanya Kidung Rumeksa ing Wengi. Agak panjang, cuma saya potong bagian awal sama bagian akhir. Nama-nama nabi dan sahabat yang disebut oleh Sunan Kalijaga dengan kualifikasinya masing-masing. Ini silahkan nanti, menurut saya kidung ini bisa kamu bikin tesis atau bahkan disertasi. Coba perhatikan itu ya, kita lihat sebentar. Otakku adalah sis, Nabi Sis. Bayangkan hubungannya apa Nabi Sis sama otak. Nabi Sis ini dikenal sebagai mbahnya tradisi yang oleh Syed Hussein Nasr disebut Saintia Sakra, manusia ilmu sakral. Sis dikenal sebagai manusia bijaksana yang pertama. Nabi Sis ini anaknya Nabi Adam yang keenam. Nabi Sis ini lahir sendirian. Nabi Adam itu anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kembar. Nabi Sis tok yang sendirian. Setelah itu yang ketujuh dan seterusnya kembar lagi. Itu Nabi Sis. Nanti di dalam Khazanah Jawa, Nabi Sis ini diceritakan beliaulah yang melahirkan orang-orang utama yang oleh tradisi kuno dikenal karena pinter, bapaknya pinter, anak-anaknya juga pinter, dikenal sebagai dewa-dewa. Nah, itu Nabi Sis. Terus pangucapku ya Musa. Kalau ini masuk akal. Musa kan dikenal sebagai kalimullah, teman ngobrolnya Allah. Maka kata-kataku ini kayak Musa. Nafasku Nabi Isa. Ini masuk akal juga kan, Nabi Isa itu ruhullah. Tidak, Maryam melahirkan Isa tidak pakai suami, jadi langsung ruh Allah ditiupkan. Maka Nabi Isa dikenal sebagai ruhullah. Nabi Yakub pamiarsaning wang. Nabi Yakub pendengar Nabi Daud jadi suara. Kalau Nabi Daud jelas dikenal suaranya indah. Kalau Nabi Yakub itu orang yang pada akhirnya nanti diceritakan buta tapi waskito. Meskipun diceritain oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf begini begitu dimakan oleh serigala macam-macam, tapi beliau waskito. Andalannya pendengarannya karena selalu nyambung dengan Allah, selalu mendengarkan. Kalau bahasa Jawanya sasmito gaib. Nabi Ibrahim nyawaku. Ini hubungannya sama Nabi Ibrahim itu nyawanya kayak rangkap, sudah dibakar seperti itu tapi masih bisa hidup lagi. Punya vitalitas hidup yang luar biasa, semangatnya mencari kebenaran luar biasa. Maka Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Sulaiman, bukan, tulisannya memang Sulaiman ya. Ya. Jadi Sulaiman disebutnya Sulaiman. Itu yang bikin Ustadz Fahmi Basa yang dari Jakarta itu menganggap bahwa Sulaiman ini dari asal kata Sulaiman, dan Candi Boko itu istana Ratu Balkis yang singgasananya satu diambil oleh pengawalnya Nabi Musa, dan singgasana itu jatuh sekarang jadi Borobudur. Nabi Musa dikenal sakti.
ngomong sama binatang, bisa menaklukkan angin dan macam-macam. Maka Nabi Sulaiman kesekten mami. Nabi Yusuf yang paling cakep. Nabi Yusuf rupeng wang, rupaku Nabi Yusuf. Bacalah mantra ini, siapa tahu kamu jadi ganteng. Ya. Loh kan ada khasiatnya sendiri-sendiri itu, setiap kalimat itu. Mantra itu kan semacam punya daya sugestif yang bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya orang dulu sangat takut dengan ngomong jelek, karena ngomong jelek yang mempengaruhi hidupmu jadi jelek. Idris ing rambutku. Nabi Idris ada di rambut. Rambut itu fungsinya apa? Untuk melindungi kepala, melindungi otak. Juga bikin kamu ganteng. Dan Idris memainkan fungsi itu, karena Idris dikenal sebagai teknisi, ilmuwan pertama. Ilmu yang melindungi hidup kita. Itu Idris. Ali Abu Bakar Umar Utsman. Ali kulitnya, Abu Bakar darahnya, Umar dagingnya, Utsman tulangnya. Teladanilah dari 4 khalifah ini dengan karakternya masing-masing dalam hidupmu. Seraplah etos religius keberagamaan mereka. Ali di kulit, Abu Bakar di darah, Umar di daging, dan Utsman di tulang. Sumsumnya Fatimah, Siti Aminah, Bayuning Angga. Ini semacam ngomong jasmaniyah sama rohaniyah. Sumsum itu kan semacam pendukung hidup, dayanya. Itu mirip kayak Fatimah. Dan jasmaniyah, Ibunda Aminah itu jasmaniyahnya lah yang mendukung rohani. Beliaulah yang jadi pelantaran lahirnya Nabi Muhammad. Maka Ayub jadi ususnya. Nabi Ayub itu ususnya dawa kalau bahasa Jawanya. Tangguh sekali. Dapat cobaan seberat itu masih bisa ngatasi. Maka Ayub ing ususku. Nabi Nuh ing jantungku. Nabi yang 900 tahun lebih dakwah dan tidak putus asa. Sampai dikenain bencana banjir luar biasa. Punya daya hidup yang luar biasa. Maka Nabi Nuh ada di jantungku. Nabi Yunus adalah ototku. Nabi Yunus punya kekuatan yang dahsyat untuk bertahan di dalam perutnya ikan. Itu maka Nabi Yunus dianggap manifestasi kekuatan jasmaniah ototnya. Terus mataku Muhammad Nabi yang ngerti mana benar mana salah. Itu pedoman kita hanya Nabi Muhammad. Pamuluku Rasul. Ini agak dibedakan ya, Muhammad sama Rasul. Muhammad sebagai manusia dan Muhammad sebagai Rasul. Kalau sebagai Rasul, levelnya lebih tinggi dari manusia. Mereka yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Makanya Muhammad Rasulku, dan semuanya itu di bawah naungan Adam dan Hawa. Sumbernya manusia semua dari sana. Dan kalimat terakhirnya, sampun pepak sak katai para nabi dadiya sarira tunggal. Hidup kita, seraplah semua energi, semua kekuatan dari para nabi, para sahabat tadi, sehingga utuh dadiya sarira tunggal. Teladani mereka semua secara fisik, dan semangat energinya masukkan ke rohanimu. Utekmu Sis, kata-katamu Musa, rohmu Isa, pendengaranmu Yakub, suaramu Daud, nyawamu Ibrahim, dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat dari Kidung Rumeksa ing Wengi. Saya tidak tahu kalau kalian baca ini ampuh apa enggak, karena kalian pinter. Orang pinter itu biasanya gampang ragu-ragu, dan orang ragu-ragu itu ndak ampuh. Ya, susah. Kenapa orang biasa-biasa lebih gampang sakti? Karena mereka yakin.